Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini saya mau cerita, saya kena scam. Teman-teman, kalian nggak salah denger. Ya bener, saya kena scam. Gimana ceritanya? Saya coba ceritain secara runut ya. Jadi ini ceritanya adalah ada orang menghubungi istri saya, dan kebetulan istri saya itu nama IG-nya adalah Susan Cake Shop, dan istri saya memang berjualan makanan, snack, kue ulang tahun, catering, dan sebagainya. Singkat cerita, ada orang yang menghubungi istri saya dan mengaku dia dari Kodim 0501. Dia ngakunya seperti itu ya, dia ngaku dari Kodim 0501. Lalu dia bilang dia mau order snack box. Dia mau order snack box yang berjumlah 150 piece selama 4 hari berturut-turut. Nah, kalau kita cari di Google, ini saya coba search di Google dengan kata pencarian penipuan Kodim 0501 atau penipuan Kodim, ini ternyata banyak banget modus serupa yang sudah dipakai. Oke, kembali ke cerita. Jadi si pelaku tersebut berpura-pura pesan barang di istri saya melalui WhatsApp. Dia bilang mau pesan 150 snack box selama 4 hari berturut-turut dan minta diantar ke Kodim 0501 Jakarta Pusat jam 3 sore besok. Dia ordernya itu sekitar siang hari ya, beberapa hari yang lalu itu. Dan kita nggak terima orderan begitu aja, kita bilang harus DP, dan ternyata dia DP dong. Dia DP 300.000. Kalau namanya orang DP berarti orderannya serius, dan di sana kita udah happy banget. Kita pikir wah lumayan nih ada orderan masuk 150 snack box, nggak main-main selama 4 hari berturut-turut. Di situ sempet curiga, sempet was-was juga. Karena apa? Karena sebenarnya istri saya sudah lama tidak berjualan snack box, tapi tiba-tiba ada yang order. Ya ditambah rasa seneng juga, rasa penasaran juga bercampur aduk lah ya. Tapi mungkin karena kita sangat kepingin dapat orderan, kita mencoba menghalau pemikiran yang negatif. Kita mikir sepertinya sih nggak penipuan lah ya karena dia DP, gitu pemikiran kami. Dan saya coba cari nomor WA-nya, ternyata nggak ditemukan di mana-mana. Di sini saya coba spill nomor WA si pelaku ya, 083861627531. Nah, ini teman-teman boleh catat nomor WA si pelaku. Jadi ini nomor WA yang dia pakai untuk menghubungi saya. Dia bilang mau order untuk 4 hari berturut-turut sejumlah 150 box per hari. Nah, singkat cerita, saya siapkan orderannya dia snack box di besok harinya. Lalu dia menghubungi kami, dia bilang bahwa jika mau nganter orderan 150 box snack box tersebut, saya harus order susu kental manis dari suppliernya dia. Jadi ada pesanan tambahan yaitu susu kental manis merek Rusia. Dia kirimkan fotonya, lalu dia bilang PIC yang menangani orderan susu kental manis ini sudah dimutasi, jadi minta bantuan saya. Nah, di situ saya sudah agak bingung nih. Saya jualan snack box tapi malah diminta order susu kental manis ke supplier. Dan yang saya bingung lagi, dia punya nomor supplier, kenapa dia nggak pesan sendiri? Kenapa harus melalui saya? Di situ saya bilang, saya hanya mengurusi snack box, saya tidak mengurusi susu kental manis. Lalu dia berikan nomor suppliernya 081949698507. Ini nomor supplier susu kental manisnya. Dan si supplier susu kental manis ini saya coba hubungi dan sangat fast respon sekali. Yang mana menurut saya agak aneh ya. Begitu di japri langsung dia jawab ini itu, langsung dikasih deskripsi, langsung dikasih gambar, langsung dikasih video, seakan sudah menunggu chat dari saya. Nah, di sini modus penipuannya dimulai. Jadi mereka berharap kita sebagai korban akan melakukan pembelian susu kental manis fiktif, yang mana tentunya barangnya nggak bakal dikirim. Di situ saya nggak serta-merta langsung transfer ya, karena jujur pembelian susu kental manis ini di luar ranah kami. Kami hanya mengurusi snack box, tapi malah disuruh
order susu kental manis, kan nggak masuk akal. Tapi di situ si pelaku maksa-maksa. Dia perempuan ya, by the way ya, dia bersuara perempuan, dia telepon lalu dia bilang kalau misalnya kami tidak membeli susu kental manisnya, maka saya dilarang untuk antar snack boxnya. Kan lucu ya, maksud saya kenapa tiba-tiba jadi aneh seperti ini? Apa hubungannya snack box dengan susu kental manis, dan apa hubungannya jika saya tidak memenuhi syarat pembelian pembelian susu kental manis, maka orderan snack box itu dibatalkan. Itu posisi jam 10 pagi ya teman-teman ya, dia menghubungi saya 10 pagi dan itu kami lagi menyiapkan orderannya dia. Akhirnya kami mengabaikan saja soal pembelian susu kental manisnya, dan di sana kedengeran sekali bahwa si pelaku ini sangat marah dan agak sedikit mengancam. Tapi saya bilang ke istri saya bilang nggak perlu dihiraukan, kita antar aja sesuai orderannya dia karena dia sudah DP. Singkat cerita, jam 3 saya dan istri saya mengantar pesanan ke Kodim 0501 yang mana lokasinya di Kemayoran. Kodim 0501 ini adalah markas TNI ya teman-teman ya, markas TNI di Kemayoran. Singkat cerita, jam 3 saya tiba di lokasi dan di sana saya disambut sama pihak TNI yang berjaga di sana. Dan begitu saya informasikan bahwa saya ingin mengantar makanan, mereka langsung bilang, waduh bapak korban juga dong nih ya. Di sana saya kaget, saya bilang ini yang pesan adalah orang ini nih pak. Saya kasih unjuk profile picture-nya yang mana adalah perempuan berbaju TNI. Dia bilang di sini tidak ada perempuan pak, hanya laki-laki semua. Bapak sudah menjadi korban penipuan. Begitu kata si TNI yang menerima kami. Dan di sana saya berbincang-bincang dan ternyata kata mereka itu sudah banyak sekali penipuan serupa yang mengatasnamakan Kodim, bahkan bukan cuma 0501, banyak sekali ya, karena Kodim itu ada banyak dan bukan cuma snack box aja. Jadi dia modusnya berbeda-beda. Dia bilang ada yang catering, ada yang beras, ada yang ternak lele, ada yang apa, pokoknya macam-macam. Dan modus terakhir inilah yang paling sering dipakai, yaitu pesan snack box lalu dia pesan susu kental manis Rusia. Dan beberapa dari pihak mereka juga langsung nanya ke saya, orangnya DP 300 atau 500. Waduh, jadi ini udah tahu banget nih si personil TNI ini. Dan modusnya memang serupa. Lalu dia tanya, pesannya susu kental manis bukan? Waduh, bener lagi. Jadi ternyata modus ini sudah dipakai selama 2 bulan lebih katanya. Dan ini sudah viral teman-teman. Jadi di sini saya mau mengingatkan ke teman-teman, khususnya bagi pelaku bisnis, harus berhati-hati. Kalau menerima orderan itu harus di cross check lagi. Kalau perlu datengin dulu tempatnya. Jadi si orang TNI-nya bilang, kenapa bapak nggak kemari dulu, konfirmasi dulu. Kita juga nggak kepikiran sih jujur ya. Tapi ya itulah yang sudah terjadi. Jadi singkat cerita, sebenarnya kita nggak mengalami kerugian gimana-gimana banget, tapi yang pasti kita keluar modal untuk buat snack box itu teman-teman. Dan modalnya nggak gede ya, nggak kecil ya, lumayan besar loh. Tapi di situ si pelaku juga sudah keluar DP 300.000. Nah di situ harus, walaupun si pelaku sudah DP, kita tetap harus curiga ya, tetap harus berhati-hati ya. Nah di sini moral ceritanya adalah kita alangkah baiknya kalau kita coba telusuri nomor orang yang order itu dengan aplikasi mungkin seperti Get Contact atau Truecaller. Nah salahnya saya tidak punya tuh aplikasi premium Get Contact. Jadi sepertinya penting juga tuh ya untuk cross check apakah nomor ini bermasalah atau tidak gitu, karena saya sudah coba googling ternyata nggak ketemu datanya teman-teman. Nah jadi begitu aja informasi dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah berhati-hati ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video lain, saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati. We are number one, we are one Alliance, we are sure